Waspadai kolesterol tinggi, kenali, cegah, dan atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Lestari Putri dari FM 23B. Di sini saya akan mengajak kalian tentang mengedukasikan kolesterol. Yuk simak baik-baik, apa itu kolesterol? Berikut ini adalah beberapa berita kasus tentang kolesterol yang ada di Indonesia. Apa sih itu kolesterol? Yuk, simak penjelasannya. Kolesterol adalah lemak alami yang diproduksi oleh tubuh dan berasal dari makanan juga loh. Umumnya, kolesterol sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk hormon-hormon baru atau sel-sel baru. Namun, jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, akan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan atau penyumbatan. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoproteins yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Apa sih penyebab kolesterol itu tinggi? Yang pertama yaitu faktor pola makan tinggi lemak. Yang kedua yaitu faktor kurangnya beraktivitas fisik. Yang ketiga yaitu sering mengonsumsi minuman beralkohol atau merokok. Yang keempat yaitu obesitas. Yang kelima yaitu keturunan atau genetik. Yang keenam yaitu pola makan yang tidak sehat. Itu merupakan faktor utamanya. Apa sih bahayanya kolesterol itu tinggi? Penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Penyakit-penyakit ini bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, penting untuk Anda mengecek kadar kolesterolmu secara rutin, terutama bagi Anda yang di atas 40 tahun atau memiliki riwayat keluarga atau memiliki riwayat serangan jantung. Yuk, kita simak cara mengontrol kolesterol. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu membatasi makanan yang berlemak jenuh seperti makanan cepat saji atau gorengan. Yang ketiga yaitu rutin beraktivitas atau berolahraga minimal 30 menit. Yang keempat yaitu membatasi minuman alkohol atau mengurangi merokok. Yang kelima yaitu jika perlu Anda mengonsumsi obat kolesterol, tetapi sesuai petunjuk dokter. Jika kalian rutin memeriksa lipid profile kalian dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium rumah sakit, sebagai patokan, ini adalah nilai-nilai normal dari kolesterol. Kalian bisa catat sebagai referensi di saat kalian benar-benar pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Yuk, simak penjelasan apa kata dokter tentang kolesterol. Kolesterol bisa berakibat buruk pada saraf, misalnya terjadi serangan stroke ya. Jadi kolesterol yang tinggi dalam darah disertai kerusakan dinding pembuluh darah akan menyebabkan kolesterol itu akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Penumpukan kolesterol ini lambat laun akan bertambah sehingga pembuluh darah yang tadinya berdiameter cukup lebar itu akan tertutup timbunan kolesterol. Otomatis timbunan ini akan menyebabkan aliran darah berkurang. Aliran darah yang berkurang terutama ke otak dapat menyebabkan kematian sel otak yang kita sebut namanya stroke iskemik atau kita kenal stroke sumbatan. Selain itu,
sumbatan yang akibat kolesterol tadi, plak tadi, tumpukan itu bisa lepas. Dan kalau dia lepas, dia akan menyumbat lagi sehingga menyebabkan stroke yang lebih luas lagi. Untuk penderita kolesterol tinggi, yang paling penting bukan kita bagaimana menghindari penyakitnya, tapi adalah bagaimana kita mengkontrol kadar kolesterol kita. Karena kalau kadar kolesterol kita relatif aman, maka insya Allah yang namanya penyakit-penyakit komplikasi itu tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Yang paling penting adalah konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian aktivitas fisik ini sangat penting ya, aktivitas fisik. Kemudian hindari penyebab lain kolesterol itu mudah tertimbun seperti alkohol, konsumsi karbohidrat berlebih, kemudian merokok. Nah, seperti itu juga. Jadi dengan harapan apabila ini dilakukan, maka kadar kolesterol bisa terkontrol dan komplikasi tidak terjadi. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kolesterol bisa diatasi jika kita peduli dan disiplin. Jangan lupa periksa kadar kolesterol Anda secara rutin. Sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sampai jumpa video edukasi selanjutnya.